Shalom, selamat siang Bu Nova. Shalom, selamat siang Pak Mardian. Oke Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu Nova? Puji Tuhan, sehat Pak. Gimana juga kabarnya dengan Pak Mardian? Puji Tuhan juga Bu, saya juga sehat. Oh ya Bu Nova, saya dengar hari ini rencananya Ibu mengadakan proses coaching ya? Jadi sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit Bu yang mau kita bicarakan. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Oke. Ya nanti Bu pada saat proses coaching antara coach dan coachee, saya akan mengamati Bu, dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Terus apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nantinya apakah Ibu sudah mendengar respon dan jawaban dari coach Ibu? Oke. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan? Dan Bu, jangan lupa ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya, adanya kemitraan proses kreatif, dan juga Ibu harus memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi, Bu. Boleh, Bu? Boleh Pak. Oke. Yang untuk pertama, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya Pak, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Pak. Oke. Baik Bu, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua adanya Ibu nanti mendengarkan aktif, dan yang satu lagi Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, di antara yang ketiganya Bu, mana kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada proses observasi nanti? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu saya mendengarkan aktif, Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching-nya, Pak. Oke, baik. Berarti ada 2 Bu ya, yang akan Ibu kembangkan nanti. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke Bu, kira-kira indikator ketercapaiannya bagaimana Bu? Ya, kalau bagi saya ya Pak, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu, Pak. Baik Bu, baik. Berarti indikator ketercapaiannya pada saat nanti si coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Oke Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Oh ya Bu, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita boleh ngobrol-ngobrol lagi Bu ya? Boleh Bu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke.
Silakan Bu, Ibu melaksanakan coaching ya. Iya, Pak. Oke. Shalom Bu Delima. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Bu Nova. Bagaimana dengan Bu Nova kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, baik juga Bu. Saya dengar Bu Delima mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa Bu Delima? Iya Bu, ini saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah saya, Bu. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Delima. Silakan Bu Delima mau menceritakan apa? Ini Bu Nova, di sekolah saya itu, saya melihat siswanya kayaknya rasa bosan gitu loh ketika belajar di sekolah. Terus setelah saya amati, ternyata guru melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan ceramah saja. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, misalnya ada infokus, ya. Terus di situ juga kan ada lapangan yang luas atau ada di depan sekolah itu juga bisa mereka jadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru ini tidak memiliki inisiatif, Bu, untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang begitu saja, sehingga itu banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah, Bu. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Delima ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Pembelajarannya dengan cara ceramah ya, konvensional ya Bu, gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, saya juga tanya sama siswa, gimana pembelajarannya. Ya gitu Bu, males kayaknya gini, kata mereka. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya menginginkan adanya perubahan gitu ya Bu ya. Perubahan setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah. Kemudian cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan model atau metode, juga memanfaatkan media yang ada di sekolah atau sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah, Bu. Oh, jadi Bu Delima ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri begitu ya Bu ya, untuk merubah cara mengajar mereka ya Bu? Betul Bu, biar ada perubahan gitu. Nah, Bu Delima, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu Delima? Yang saya harapkan sih Bu, perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik ya Bu ya. Seperti saya pinginnya mereka menggunakan metode atau model yang bervariasi. Terus juga mereka memanfaatkan media IT yang ada di sekolah dengan maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu Bu. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu? Ya, nah pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal levelnya 10 ya Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu di level itu sudah sampai mana ya Bu? Mungkin kalau di level ya Bu ya,
menurut saya itu masih ada di level 5, Bu. Karena apa? Masih banyak yang walaupun ada beberapa guru memang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, dan juga melakukan pengembangan dirinya, baik menggunakan pemanfaatan teknologi yang namanya PowerPoint dan seterusnya dan yang lainnya juga. Tapi masih ada sebagian besar di antara mereka masih belajar begitu-begitu saja, Bu, cara mengajarnya. Masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana. Juga penggunaan media dan metodenya ya gitu-gitu aja, Bu. Baik, Bu. Kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Ibu D5? Sepertinya saya nggak usah muluk-muluk ya, Bu, ya. Saya nggak ingin terlalu banyak, karena kita sedang berusaha untuk mengadakan adanya perubahan, walaupun tidak langsung signifikan tinggi, setidaknya ada perubahan sedikit. Pengennya sih di level 7 saja menurut saya sudah cukup baik ya, Bu, ya. Baik, karena apa ya, banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias, tapi bingung cara memulainya seperti apa mereka, seperti itu, Bu. Kalau sudah begitu, Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa, Bu? Mungkin yang pertama ya, Bu, ya, yang saya lakukan, saya coba akan mendiskusikan permasalahan melalui rekan-rekan yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan juga membantu mereka atau mendampingi mereka melakukan mentoring seperti itu kira-kira. Oh, berarti melakukan mentoring ya, Bu? Selain mentoring, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau selain itu mungkin strategi yang ingin saya lakukan yaitu ingin melakukan pelatihan atau workshop gitu ya, Bu, biar semua guru itu bisa terlibat. Baik, kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya, dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metode yang mana ya, Bu? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya, Bu, ya. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah, kan ada pelatihan. Tapi dia itu sebenarnya belum ada kemauan secara mandiri gitu. Saya pengennya melakukan mentoring ini benar-benar bagi guru yang mau melakukan perubahan, Bu. Baik, Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu D5 untuk melaksanakan mentoring tersebut, Bu? Saya punya teman. Ini tuh dia jago IT banget, Bu, ya, gitu. Mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa ya dengan ibu tersebut. Nanti di situ akan dibantu. Kemudian dia akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu tercakup.
Baik, Bu Delima. Berarti nantinya Bu Delima akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Ya, benar sekali, Bu. Saya akan mengadakan kolaboratif dengan teman-teman yang mungkin sefrekuensi tentunya ya dengan saya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Bu ya. Dari percakapan kita ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya Bu, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin untuk saat ini yang bisa dilakukan yaitu dengan cara mentoring, begitu Bu. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu, menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Delima ketika sudah melakukan mentoringnya. Bu Delima, mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya Bu Nova buat saya. Setelah mendengarkan cerita keluhan saya, Ibu sudah membantu saya untuk menemukan solusi yang saya alami saat ini. Sama-sama Bu. Semoga kita bertemu lagi ya Bu. Shalom. Shalom Bu. Oke, ya baiklah Bu Nova. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar? Puji Tuhan Pak, tadi berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Nah, setelah melaksanakan observasi bersama coaching, ya tadi Bu ya, ada sedikit pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Nova. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu katakan pada saat sebelum pertemuan kita ini? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Pak. Oke, baik Bu Nova. Jadi tadi Bu Nova sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Sesuai dengan tadi juga saya juga amati ada beberapa catatan Bu Nova ya, yaitu Bu Nova sudah berhasil tadi yang pertama melaksanakan alur tirta, menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga tadi sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang ada yang dialami oleh coaching. Kemudian juga tadi Ibu sudah bisa mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Dan juga tadi Ibu Nova juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab ya yang ada pada diri coaching untuk segera melaksanakan rencananya agar bisa berjalan dengan baik. Oke, tadi juga saya mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching bahwa ada sudah fokus ya, arahnya tadi Ibu sudah bisa hadir penuh dan juga Ibu sudah bisa mendengarkan aktif ya. Dan untuk masalah pertanyaan-pertanyaan saya pikir sudah sangat-sangat berbobot
sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Bu, mudah-mudahan kedepannya Ibu lebih sukses lagi ya dalam melaksanakan coaching-coaching berikut. Oh ya Bu, satu lagi nih. Untuk kedepannya kira-kira Bu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami, memahami alur tirta, Pak, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Pak. Waduh, luar biasa Bu. Jadi saya pikir dengan mendalami lagi alur ceritanya, saya pikir depannya Ibu akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu untuk melakukan sesi tanya jawab untuk hari ini, ya. Dan Ibu juga sudah melaksanakan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri pertemuan kita hari ini Bu, dan saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom, Pak.